Oke, ada soal seperti ini. Suatu benda terikat pada satu ujung pegas yang ujung lainnya terikat pada suatu titik tetap. Jika benda berada pada keadaan seimbang di titik X sama dengan 0, benda kemudian disampingkan sejauh A dan dilepaskan, maka berisolasi secara harmonik. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak benar? Oke, kita gambarkan dulu ya. Katanya sebuah benda diikatkan pada pegas yang ujungnya diikatkan pada titik tetap. Nah, inilah ceritanya ya. Ini pegasnya. Gitu. Gaya geseknya mungkin diabaikan ya. Atau mungkin juga posisinya nggak seperti ini, mungkin juga posisinya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, bisa dua-duanya. Kita ambil seperti ini aja ya. Kalau ini kan nanti bayangannya ada gaya gesek. Keadaan seimbang, misal ini keadaan seimbangnya ya. Ini keadaan seimbangnya di X sama dengan 0. Kemudian dia disimpangkan. Nah, ini kondisi kedua. Kondisi keduanya itu kita ganti warna merah. Kita ganti warna merah. Disimpangkan sejauh A. Misal disimpangan itu ditarik ya. Sejauh A, atau bisa juga didorong sejauh A. Nah, gini ya. Jadi di sini posisinya adalah A, jarak dari sini ke sini A. Nah, sehingga berisolasi secara harmonik ya. Harmonik dia gerak ke atas ke bawah ya. Harmonik. Pernyataan mana yang tidak benar? Oke, berarti kita diminta untuk menganalisis satu-satu. Triknya adalah ya analisis satu-satu. A, ketika benda berada di posisi X sama dengan A, ini X sama dengan A, energi potensial sistem bernilai minimum katanya. Dan ketika berada di posisi X sama dengan 0, energi kinetiknya maksimum. Terus ketika berada di posisi X sama dengan min A, energi kinetiknya minimum. Dan ketika jumlah energi kinetik dan energi potensial sistem selalu sama dan nah, yang D ini pasti benar. Di sini kan yang diminta adalah pernyataan yang tidak benar. Yang D ini pasti benar. Berarti kita, karena energi kinetik dengan energi potensial itu pada setiap posisi itu stabil, jadi nilainya sama, hukum kekekalan energi ya. Jadi energi mekanik itu kan energi kinetik tambah energi potensial. Nah, ini nilainya selalu tetap atau selalu sama, selalu tetap di sistem. Nah, ketika posisinya di bawah, energi potensialnya rendah. Betul ya. Jadi ketika di sini justru energi kinetiknya nih akan cepat, jadi kan ditarik dulu ke sini. Nah, dia belum punya energi potensial. Pung ke atas. Nah, energi kinetik terbesar adalah di posisi X sama dengan 0 di sini nih. Sini adalah energi kinetiknya paling besar. Jadi kan udah bergerak tuh. Set 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 gitu kan ya. Kalau di posisi A atau di posisi min A nya itu misalnya di atas, nah itu justru belum ada kecepatan atau kecepatannya 0. Justru kecepatannya maksimum itu ketika posisinya di sini nih. Nah, yang betul itu adalah yang B sama yang A di sini benar ya. Jadi jawabannya yang C. Kan yang diminta adalah yang tidak benar. Next, soal selanjutnya. Sebuah mesin menyebabkan benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon. Oke, kecepatannya 8. Setelah bekerja selama 20 detik, waktunya 20 detik, maka daya mesin jika massa bendanya 250 kg, maka daya mesin tersebut adalah, oke, di sini yang diminta adalah daya mesin. Apa itu daya? Nah, daya itu sebenarnya adalah usaha atau energi dibagi waktu. Jadi kecepatan usaha atau kecepatan energi itu bekerja dalam suatu mesin itu daya namanya. Nah, usaha atau energi ya. Nah, karena di sini ada massa dan kecepatan, maka energinya kita bisa cari dari energi kinetik. Energi kinetik kan setengah mv kuadrat. Ya, setengah dikali massanya 250 dikali v kuadrat 8 ya.
kali 8. Oke, kita coret ini setengahnya dengan 4, dengan 8 jadi 4 kali 250 itu adalah 1000 dikali 8 adalah 8000. Oke, dari kinetiknya 8000 joule dibagi waktu 8000 dibagi waktunya 20 sekon. Coret-coret 800 bagi 2 400. Jadi jawabannya adalah 400 watt. Ada ya. Selanjutnya, sebuah bola dilontarkan dari tepi sungai untuk sampai di seberang sungai. Oke, kita gambarkan dulu. Ini sungainya ceritanya ya. Nah, ini sungai. Nah, ini sungainya, gitulah. Dan ini deh. Kebanyakan. Ini aja ya. Ini sungai ceritanya. Oke. Bolanya mula-mula di sini dilemparkan ke seberang. Set. Katanya lebar sungai itu adalah 30 meter. Oke, lebar sungainya 30 meter. Jadi dari ujung sini 30 meter sampai ujung sini. Bolanya dilemparkan dengan, jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jika bola dilempar dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Ya. Dengan sudut elevasi, sudutnya 15 derajat. Jadi melengkung ya. Nah, kalau melengkung curiga ini adalah gerak parabola. Maka bola jatuh di mana? Nah, ini gerak parabola ya. Oke, di gerak parabola, ini saya jelasin dulu, ada beberapa rumusnya, rumus cepatnya ya. Di gerak parabola biasanya yang sering ditanyakan biasanya adalah tinggi maksimum ya, H max. H max itu rumusnya V nol kuadrat sin kuadrat theta per G. Terus ada juga nyari X max ya. X max itu V nol kuadrat sin 2 theta per G. Ada juga nyari T waktu H maksimum V0 sin theta per 2G. Oke. Oh, V0 ini V0 sin theta per G kalau salah. Oke, ini ada keliru dikit. Ini V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G ya. TH max sama TS max. Nah, ini boleh dicatat dulu ya. TH max itu waktu ketika mencapai ketinggian maksimum, kan gerak parabola gini ya. Nah, jadi ada ketinggian maksimum nih, ada jarak maksimum. Ini yang ketinggian maksimum, ini H max. Ini yang jarak maksimum, ini S max. Itu ya. Nah, kalau T itu waktu ya. Ini V0 sin theta G sama, cuma dikali 2. Apa itu V0? V0 itu kecepatan awal ya. Theta itu sudutnya, sudut elevasinya, dan G itu adalah gravitasinya. Oke, ini boleh dicatat dulu. Nah, kita kerjakan yang ini nih. Karena di sini dimintanya adalah jarak maksimum. Kenapa jarak maksimum? Kan bolanya dilempar. Dia nyampainya di mana? Nah, jatuhnya di mana? Berarti yang dicari adalah jarak maksimum ketika dari awal pelemparan ya. Maka X max yang kita kerjakan, X max sama dengan V0 kuadrat. V0 nya 20 dikuadratin 400 sin 2 theta sin 2 dikali 15 dibagi G, G nya 10 coret dengan ini ya. 40 dikali dengan sin 30, 2 kali 15 kan 30, sin 30 itu 15. Sin 30 itu setengah, 15 sih. 40 dikali setengah adalah 20 meter. Maka si bolanya itu jatuh 20 meter dari awal pelemparan. Kalau 20 meter berarti dia belum nyampe ke ujung sini, berarti baru nyampe sini doang nih. Nah, 20 meter. Alhasil jawabannya adalah yang B ya. Jadi dia jatuh di air 10 meter sebelum tepi sungai ya, yang B. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.